Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partners, Let's Study. Oke, kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar mengenai kemampuan kuantitatif, yaitu peluang, dengan materi yang utama yaitu berjudul Konsep Dasar Peluang. Nah, bahan ini bisa kalian gunakan ya untuk berbagai persiapan tes, dan tentu materi ini telah dibuat dan dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai StudyMate, sebelum kita mulai materi, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Namaku Hafiz Fikri, biasa dipanggil Hafiz. Saat ini aku bekerja di PT Sinergi Dinamika Teknologi, yaitu perusahaan pengadaan barang-barang chemical ya, di Bogor tepatnya. Dan aku juga sebelumnya pernah magang di PT Astro Honda Motor sebagai social media marketing. Dan di sini untuk achievement yang aku peroleh, ialah yang pertama aku pernah menjuarai Lomba Business Plan Competition ya, juara satu di Kamadiksi Kipka di Ponorogo di tahun 2022. Lalu aku pernah juara satu Lomba Pitch Deck Competition Management di Universitas Krisdwi Payana. Lalu Alhamdulillah aku juga dapat beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta selama 6 semester. Dan di semester 7 ini aku mendapatkan IP 4 dari 4. Lalu aku pernah mendapatkan mata kuliah gratis ya dari Universitas Pelita Harapan. Materi itu tentang bisnis model kanvas. Dan aku juga pernah mengalami berbagai lomba ya, BMC competition, namun saat itu sampai finalis saja. Dan terakhir aku pernah mengikuti suatu proyek dari SKPM IPB yang bernama Summer Course, di mana dengan materinya berjudul Sustainable Communication and Community Development, di mana itu aku mengalami proyeknya selama kurang lebih 1 bulan secara offline maupun online. Yuk kita mulai fokus ke materi utama. Oke, di sini ada 4 subbab yang harus study med ketahui ya. Yang pertama mengenai definisi peluang, seperti peluang itu apa sih gitu contohnya ya. Dan juga untuk sifat-sifat peluang dan juga untuk jenis-jenis peluangnya dan istilah-istilah apa yang masuk ke dalam konsep peluang. Nah, setelah itu nanti kita ada latihan soal disertai pembahasannya. Nah, yang pertama adalah definisi peluang. Semua orang pasti mengenal kan, pasti tahulah apa itu peluangnya. Peluang mendapatkan pekerjaan, peluang mendapati karir yang bagus, peluang mendapatkan nilai yang tinggi, dan masih banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan gitu. Tapi secara materi, peluang ini adalah sebuah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, untuk rumusnya itu sangat simpel ya, di mana P ini yaitu peluang sama dengan banyak kejadian yang diinginkan per atau dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi kayak banyak kejadian ini, nah kita bagi dengan ruang sampel yang ada. Nah, contohnya kayak kita melempar dadu nih, kan ada ditanya, berapa peluang keluar angka 4? Nah, berarti di dalam satu dadu, angka 4 tuh hanya satu kan. Nah, berarti peluangnya 1/6. Nah, untuk sifat peluang ini sebenarnya simpel ya. Yang pertama dari nilai peluang ini selalu antara 0 dan 1 ya. Jadi artinya eh, peluang ini lebih besar dari nol, lebih kecil dari nol, tapi lebih kecil juga dari satu. Dan juga yang kedua, peluang ini sama dengan nol. Artinya peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi atau mustahil. Dan yang terakhir ini peluang sama dengan satu. Artinya kejadian ini pasti terjadi atau mutlak. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini peluang terambillah permen strawberry dari kotak isinya 4 permen strawberry dan 6 permen anggur adalah 40%. Kok bisa? Nah, karena total permennya ini adalah 4 tambah 6 yaitu 10. Sehingga untuk peluang strawberry-nya ialah 4/10 sama dengan 40%. Berarti peluangnya bukan strawberry, tinggal dikurangin saja. Satu, yang tadi total semuanya ya, dikurang 0,4 alias 40% sama dengan 0,6 atau 60%. Berarti peluang strawberry dan bukan strawberry ini saling melengkapi. Nah, kita mulai next ya. Nah, lalu jenis-jenis peluang. Yang pertama, peluang klasik atau teoritis, di mana hal ini tuh dihitung berdasarkan logika dan logika matematika dan semua kejadian ini dianggap sama mungkin terjadi. Nah, yang kedua adalah peluang empiris atau eksperimental, di mana peluang ini berdasarkan hasil percobaan nyata atau data observasi dan bisa berubah tergantung hasil percobaan. Nah, yang ketiga adalah peluang subjektif, di mana peluang ini berdasarkan pendapat, pengalaman atau intuisi pribadi dan peluang subjektif subjektif ini tidak dihitung dengan rumus.
Yuk kita mengenal istilah dan peluang. Yang pertama adalah percobaan. Istilahnya kayak kita proses menghasilkan kejadian. Contoh ketika lempar koin. Nah, yang kedua adalah ruang sampel atau S ya bilangnya. Di mana semua kemungkinan hasil percobaan. Dan yang ketiga adalah kejadian. Artinya himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya muncul angka genap. Nah, yuk kita mulai latihan soal pilihan ganda. Nah, yang pertama adalah di dalam sebuah kotak terdapat tiga bola merah, dua biru, dan lima hijau. Jika diambil satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola biru. Nah, seperti yang tadi yang sudah aku jelaskan ya. Kita buat diketahui bola merah tiga, biru dua, hijau lima. Kita jumlahkan dulu. Berarti 3 tambah 2 tambah 5, 10. Nah, peluang terambilnya bola biru, yaitu yang rumus tadi. Peluang sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah seluruh kemungkinan. Berarti biru yang 2 per 10 sama dengan 1/5. Dan jawabannya adalah 1/5. Oke, kita next. Soal kedua. Nah, dari data berikut ya, kan ada dilempar 6 kali, dihasilkan 4, 2, sampai ke 4 lagi. Lalu ada pernyataannya, frekuensi muncul angka 4 adalah 2 kali, sampai ke jumlah seluruh data ini 24. Kita lihat pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan data di atas. Nah, yang pertama, angka 4 muncul 2 kali. Satu, dua. Berarti betul ya. Peluang empiris. Nah, yang tadi sudah aku jelaskan berarti frekuensi per jumlah percobaan. Berarti ada dua kan? Nah, 2/6. Itu benar. Nah, yang ketiga, peluang klasik angka 4 atau dadu ya. Itu hanya satu. Nggak boleh lebih. Berarti benar. Untuk jumlah seluruh datanya, kita jumlahkan. Nah, hasilnya ternyata 20, bukan 24. Berarti jawabannya 1, 2, 3 saja yang benar. Oke, kita next lagi ya. Nah, yang ketiga adalah dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 6 biru, dan 5 hijau. Lalu kita ambil bola secara acak, kemudian tidak dikembalikan. Lalu diambil lagi satu bola dari kotak yang sama. Jika bola pertama yang diambil adalah bola biru, maka peluang bola kedua hijau. Nah, secara simpel, kita buat lagi tadi. Jumlahnya kan 4 tambah 6 tambah 5, 15. Lalu bola pertama biru yang diambil kan. Nah, sisa bolanya berarti 15 kurang 1, 14. Berarti bola biru tadi berkurang, ya kan? Nah, tadi kan 6, ya kan? Nah, dikurang 1 berarti 5. Nah, yang hijau tetap 5 dong, nggak dikurang lagi. Berarti bola berarti maka peluang bola kedua yang hijau ini 5/14. Nah, simpel kan jawabannya? Kita lanjut lagi. Nah, yang keempat. Dadu dilempar satu kali, berapa peluang muncul bilangan ganjil atau lebih dari 4? Nah, kita ketahui dulu nih ya. Dia pakai atau. Nah, kita buat dulu bilangan ganjil nih 1, 3, 5. Dan di atas 4 itu 5 dan 6. Nah, untuk atau ini berarti gabungan. Nah, kalau gabungan, berarti kita gabungin ini. Tapi ingat, 5 jangan dihitung 2 kali. Nah, ditanya peluang ganjil atau lebih dari 4. Ya udah, jumlah hasil kan tadi 6, ya kan? Gabungannya 4 angka. Ya udah, tinggal peluangnya 4/6 sama dengan 2/3. Nah, kita next lagi. Dari sebuah kelas terdiri 5 siswa laki dan 7 perempuan dan dipilih satu siswa acak. Berapa peluang terpilih siswa perempuan? Ya udah, kita buat laki-lakinya 5, perempuan 7. Total tambahin kan 12. Nah, ditanya perempuan berapa? Ya udah gampang. 7/12. Jawabannya C. Next. Koin dilempar 2 kali. Nah, koin itu berarti kan hanya dua, angka atau gambar. Berapa peluang muncul paling sedikit satu gambar? Jadi kita buat dulu. Jadi di koin ini kita buat ada 4 ya, ruang sampelnya. Yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Paling sedikit satu gambar. Nah, berarti ini. Gambar-gambar, gambar angka, angka gambar. Maksudnya yang ada G-nya gitu lah. Berarti jumlahnya kan 3 kan. Nah, paling sedikit satu gambar berarti 3/4. B jawabannya. Oke, kita next lagi. Nah, dari satu set kartu remi. Nah, kartu remi ini 52 kartu ya. Dan peluang terambil kartu nomor ganjil dan merah. Kita buat lagi. Angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ingat, sampai sini aja angka ganjil. Nah, kalau total ya, berarti kan 5 angka.
Ya udah kita kalikan dua jenis merah. Merah ini kalau di dalam kartu kan ada yang simbol hati ataupun wajik ya. Nah, kita kalikan 10 kartu. Ya udah deh, ditanya peluang ganjil dan merah sama dengan 10 kartu ini per total tadi 52 sama dengan 5/26. Nah, next kita lanjut lagi. Peluang A terjadi 0,7 dan peluang A tidak terjadi. Nah, yang tadi aku bilang ya. Berarti kalau peluang yang tidak terjadi, yang secara keseluruhan, di sini kan konteksnya 0, sekian ya. Berarti yang fullnya satu dong. Satu dikurang peluang yang terjadi 0,7, berarti 0,3. Nah, kantong terdapat 5 bola merah, 2 putih, 3 biru, satu bola diambil. Berapa peluang bola yang diambil bukan merah? Kita jumlahkan total 10, yang bukan merah ya. Berarti 5 kan? Soalnya 2 putih, 3 biru. Ya udah deh, peluangnya 5/10 sama dengan 1/2. Nah, soal terakhir ialah siswa memiliki peluang 0,8 datang tepat waktu. Berapa peluang siswa tersebut tidak datang tepat waktu selama 2 hari berturut-turut? Nah, ya udah kita kurangin seperti tadi ya. Nah, yang peluang tidak tepat apa? Peluang tidak tepat waktu satu kurang 0,8 sama dengan 0,2. Tetapi tidak tepat waktu 2 hari berturut-turut. Jadi kita kalikan lagi 0,2 kali 0,2, bukan 0,2 kali 2 ya. Salah. Berarti hasilnya 0,04. Next. Oke, sampailah satu kesimpulan bahwa peluang ini adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Dan rumus dasarnya ialah seperti ini aja. Peluang sama dengan NA. Banyaknya hasil yang diinginkan kejadian si A per banyaknya seluruh hasil yang mungkin di ruang sampel. Oke, great job study maths. Nah, kalian sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depan kalian. Nah, jika study maths merasa terbantu ya dengan materi yang tadi yang sudah aku sampaikan, study maths ini bisa mendukung kami agar terus menghadirkan lebih banyak materi yang lebih bermanfaat. Dan study match ini cara gimana? Mudah saja. Study match bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan les study ke depannya. Namun kalau belum berdonasi, it's okay, nggak apa-apa. Study match bisa bantu kami dengan share platform ini ke teman-teman kalian atau membagikan info les study ke media sosial kalian. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya Study Match nggak ketinggalan materi-materi keren lainnya. Terima kasih banyak kepada Sadimes yang sudah belajar bareng dan juga panitia maupun donatur yang sudah menyiapkan segalanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat, terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Oke, thank you for watching. See you in the next video.